Yang menggunakan kekuasaan buat berhasil kita ini kembali bermartabat. Desa Kertahayu ini maju bukan sebagai individu tapi sebagai sebuah negara. Kita adalah suara yang tak bisa dibuka. Kita yang Muhammad keadilan dan kesejahteraan. Jangan biarkan pengorbanan mereka semua di desa. Dengarkanlah. Suara rakyat saja dipilih untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Jika kepercayaan rakyat, jika tidak, kami akan terus berjuang. Mari kita bersama. Sudah hadir bersama untuk selamat pagi. Semua yang saya hormati dari jajaran Polres Ciamis, Polsek Pamarican, Kertahayu bersih yang selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa Indonesia telah merdeka, Indonesia kaya, tapi Indonesia kekurangan pejabat-pejabat yang dulu. Hari ini kita bisa merasakan bagaimana kesusahan yang selama ini masyarakat punya rasakan. Hari ini kita berkumpul di sini. Hari ini kita sama-sama berada di sini bukan untuk mencari keuntungan, tapi kita menghidupkan, mengembalikan untuk mengupayakan hak-hak masyarakat yang harus disampaikan. Setuju semuanya? Dalam aksi pada pagi ini, Forum Komunikasi Kertahayu Bersih mengangkat isu tentang pembagian bansos yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kertahayu, yang sejatinya harus sampai kepada KPN yang berhak, tapi hari ini beberapa bulan kebelakang yang telah disampaikan hak masyarakat tidak disampaikan. Dengar semuanya, kita tidak berangkat dari ujaran kebencian. Kita tidak berangkat daripada siapa yang menerima bansos dan siapa yang tidak menerima bansos, tapi kita berangkat dari masyarakat kecil yang berhak menerima bansos tapi tidak disampaikan oleh pemerintah desa Kertahayu. Harus kita sampaikan pemerintah desa Kertahayu kita untuk mengembangkan amanah yang selesai itu pun mereka tidak mampu. Barakan. Maka hari ini kita sama-sama berkumpul dan kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan, pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan oleh para pemerintah desa Kertahayu kita yang selama ini kita hormati, yang selama ini kita junjung. Padahal mereka itu mereka makan hak-hak rakyat kita. Dengar Bapak Ibu semuanya, semua yang ada di sini dengarkan. Kita tidak berangkat dari kebencian. Ada hak penerima KPN yang harusnya sampai kepada rakyat tidak disampaikan oleh pemerintah desa Kertahayu ini. Kemana kan berasnya harusnya sampai kepada masyarakat? Kemana? Kemana kan beras itu? Kemana kan Pak? Bu, kemana kan Bu? Maka kedatangan kita pada pagi hari ini untuk meminta pertanggungjawaban atas hak masyarakat yang harusnya disampaikan sesuai amanat, sesuai perundang-undangan, sesuai aturan,
tapi tidak disampaikan oleh pemerintah Desa Kertahayu. Apa ini merupakan sebuah komplotan mereka atau pekerjaan perorangan? Mari kita saksikan, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh para pemangku kebijakan di Desa Kertahayu kita tercinta ini. Jangan sampai pemerintah Desa Kertahayu ancam segelintir orang. Jangan sampai rakyat yang harusnya mendapatkan haknya dimakan haknya oleh segelintir orang. Hari ini kita menuntut kebersihan. Hari ini kita menuntut perjuangan keadilan untuk rakyat Indonesia, rakyat Kertahayu khususnya. Mungkin sekian kita membenahi bahwa tentang bansos yang sehingga kami mengatasnamakan forum yang pro berkembang masyarakat, yang berpihak ke masyarakat khususnya di bidang bansos. Kami atas nama penasehat forum ini yang diketuai dengan Pak Dadan, kami sebagai penasehat selaku asli orang Desa Kertahayu, mungkin ada sebagian nggak kenal saya, asli sini. Cuma kadang-kadang saya tidak ada sering di rumah, tidak bersosialisasi di pemerintahan desa. Tapi saya dengan adanya di sini terketuk dengan panggilan sendiri. Tidak ada yang membiayai, tidak ada yang membekengi aksi-aksi ini. Murni saya asli Desa Kertahayu yang pro ke masyarakat. Selama ini saya cuma mendengar ketidaksesuaian apa yang harus dilaksanakan dengan pemerintah desa itu. Saya di sini berjuang sampai 1 bulan. Saya bicara ini dengan bukti fakta dari masyarakat. Legalitas secara hukum siap. Forum ini dihadapkan dari yang saya anggap menyimpang. Saya tidak ecek-ecek sekedar hoak bahwa yang kedapatan saya mewakili masyarakat. Terketuk hati semua forum ini panggilan sendiri, karena tidak lain hanya mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini masa sekedar beras 10 kilo kok bisa tidak sampai ke masyarakat. Jadi forum ini atas nama kepedulian kami, atas nama forum, bahwa ada temuan-temuannya di masyarakat, perangkat desa tidak menyampaikan sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi tolong, mungkin setelah acara ini ada yang mewakili ke dalam nanti supaya bisa ada penyelesaian yang jelas, keputusan yang jelas. Mudah-mudahan kita semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya atas nama pemerintahan Desa Kertahayu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua yang terlibat dalam aksi damai ini. Kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan ajang silaturahmi ini, satu, buat kami dari pemerintahan Desa Kertahayu bisa menjadi ajang silaturahmi buat kami. Yang kedua, menjadi check and balance buat kami di roda pemerintahan desa terkait kinerja kami dalam semua aspek, semua unsur. Tentunya Bapak Ibu semuanya akan kami libatkan, akan kami konsultasikan. Bahkan kami dari pemerintah desa juga sangat terbuka sekali untuk kedepannya terkait hal-hal untuk kemajuan Desa Kertahayu. Kemudian untuk yang selanjutnya, terkait usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan pada hari ini, kami dari pemerintahan Desa Kertahayu akan menampungnya dari segi administrasi, tata kelolaan, kemudian dari segi kesepakatan dari kami selaku pemerintah desa dengan rekan-rekan semua yang beraudiensi ataupun beraksi damai pada hari ini, akan kami buatkan nota kesepakatan yang dibuatkan dengan berita acara. Untuk itu kami butuh perwakilan dari rekan-rekan semua, entah 5 atau 10 orang, dipersilahkan, dan nanti akan kami tertibkan secara administrasi. Kita buat protolensi, kita buat administrasinya, dan kita buat nota kesepakatan bersama.
untuk aksi damai ini. Dan saya juga berkomitmen terkait bansos ini, saya tidak akan berat ke desa, tidak akan berat ke mana. Siapapun yang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat, saya akan tindak tegas. Saya akan tindak tegas, siapapun. Mungkin itu dari saya selaku pemerintah desa Kertahayu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang memang kurang berkenan. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai dengan ke depan, rekan-rekan semua bisa terus berkontribusi dengan kami di pemerintah desa Kertahayu. Pintu desa Kertahayu, saya selaku kepala desa selalu terbuka buat semuanya, asalkan untuk kepentingan masyarakat desa Kertahayu. Sekian, terima kasih. Disengsarakan. Setuju nggak? Judulnya seperti itu cuma 10 kilo. Kok tega kita makan terus hak masyarakat? Saya di sini tidak ada kepentingan, nggak ada yang bayar. Berapapun forum ini saya keluarkan, tanggung jawab saya. Tidak ada kepentingan. Mudah-mudahan perilaku saya sebagai amal buat semuanya, tim-tim saya yang saya lakukan. 1 bulan satu tim ini. Itu bisa kasih salah terbukti, ada tanda tangan atas penyalahgunaan. Silakan nanti di dalam percayakan kami forum ini kepada masyarakat. Tunggu di sini sampai ada keputusan yang transparan apa keputusan dari perangkat desa ini. Setuju nggak? Sampai malam. Mungkin acara ini kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kapolsek Pemerintah, jadi hari ini mungkin ada beberapa hal tuntutan yang diajukan oleh pihak aksi damai pada hari ini. Silakan disampaikan, nanti akan dikomunikasikan oleh pihak kami dan kita akan buat nota kesepakatan. Seperti apa kesepakatannya? Tentunya kami akan menyepakati berdasarkan hasil musyawarah dari semua unsur. Kami dari pemerintah desa beserta rekan forum aksi damai. Itu mungkin dari saya sekian, agar tidak mengurangi waktu karena yang berdengar juga menunggu hasil apa yang kita sepakati pada hari ini. Silakan tuntutannya disampaikan, nanti akan dicatat, dilokalisasikan oleh rekan pemerintah desa dan akan kita buat nota kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah. Gitu. Bapak-bapak semua yang sebutkan satu persatu, Bapak Kapolsek, Militer, Kepala Desa dan jajarannya. Sebelum kita dan orang yang kita mengulas pemerintah, akan forum komunikasi Kertahayu bersih yang telah berjuang dan sangat gigih sampai dengan detik ini. Dari apa yang telah kami lakukan di lapangan berkaitan dengan kegiatan penyampaian bansos beras yang harusnya sampai kepada 1.205 KPM di desa Kertahayu. Ternyata sekian banyak yang tidak sampai kepada yang hak, sehingga ini menjadi dasar awal bagaimana kita semua hari ini ada di meskipun ini tidak berangkat dari hari ini saja. Setelah sebulan yang lalu kita telah menanyakan dengan ramai dan tertib, tapi masih terus ada selisih dari mulai 15, 20, 26, 42, 53 yang ini menjadi perhatian yang nyata bagi kita selaku perwakilan forum, selaku wakil daripada masyarakat desa Kertahayu yang menjadi memprihatinkan, Pak. Jangankan ini sampai berpuluh-puluh, 3 saja tidak sampai kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Ini sudah menjadi kemunafikan, sudah menjadi kemudaratan bagi kita. Apalagi
terakhir di hari Sabtu di rumah pemerintah desa sama-sama kita dengar mengakui ada 53 KPM. Dan ini masih selisih dengan tim forum yang terjun ke lapangan langsung. Jumlahnya masih terus bertambah. Saya kira semua pihak yang ada di dalam sini kita akan dengarkan bagaimana, dan ini sudah bukan lagi tuduhan ataupun prasangka, maaf bukan tuduhan, tapi bukan lagi prasangka. Ini bukan prasangka buruk kita. Ini sudah menjadi bukti nyata, bahkan sudah diakui sama mereka. Hanya saja mereka mengakui baru 53. Belum kita cocokkan data dengan apa yang kita temukan di lapangan. Jadi besar harapan daripada kejadian ini bukan kejahatan yang tidak disengaja. Jelas ini disengaja. Mau apapun itu ini jelas disengaja. 1, 2, 3, oke, mungkin salah. Tapi sampai berpuluh-puluh tidak disampaikan kepada KPM yang berhak menerima, ini jelas kejahatan. Ini jelas disengaja. Dan bagi kami ini tidak ada toleransi apa-apa. Maka kami menuntut kepada pemerintah Desa Kertahayu hari ini dan semua yang hadir untuk menyaksikan dengan bersama bahwasannya pihak pemerintah Desa Kertahayu harus segera mengembalikan bantuan sosial cadangan bantuan pangan beras pada tahun 2024 kepada KPM sesuai dengan KPM yang berlaku. Dan tuntutan yang selanjutnya kami menuntut kepada keluarga Kertahayu untuk memberhentikan pihak terkait atau dalam kurung pada yang terlibat dalam kesempatan kali ini, baik itu kasih pelayanan, baik itu siapapun yang terlibat nanti. Dengan demikian, ke depan pemerintah Desa Kertahayu berkarya dengan temuan-temuan yang kami pelajari di lapangan, terdapat data KPM yang tidak ada alamat dan pindah alamat. Maka ini harus menjadi perhatian. Ada yang namanya di RT 1 tapi orangnya di RT 5, ada yang di RT 3 tapi orangnya di RT 11. Ini tolong Pak Kades, jangan dibiarkan ini bintik-bintik api, bintik-bintik awal daripada semua. Kenapa hari ini kita bersilaturahmi pada kesempatan kali ini? Saya rasa apa yang kami sampaikan mewakili forum dan masyarakat Desa Kertahayu semua jelas dan mudah dipahami oleh semuanya, sehingga apa yang besar harapan kami tidak terlalu bertele-tele dan berlarut-larut, karena kami juga membawa masyarakat banyak di luar yang tidak tahu kesehatannya mampu kuat ataupun tidak dengan lamanya kita berdiskusi di sini, sehingga besar harapan kami ini dengan harapan secepatnya dan sebaik-baiknya mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami lanjut kembali kepada Bapak Kepala Desa Kertahayu. Terkait tuntutan ada 3 tuntutan lain. Yang pertama, membereskan bantuan cadangan beras yang belum tersalurkan ke KPM akan kami bereskan. Itu yang pertama. Atas nama pemerintah Desa Kertahayu, saya akan membereskan terkait bantuan cadangan beras yang belum tersalurkan. Sesuai data terlampir yang dari Bapak akan disampaikan, kami akan selesaikan sesuai dengan prosedur yang harus ditempuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait disalurkan atau tersalurkan akan dibereskan dalam jangka waktu 7 hari. Itu yang pertama. Ini yang kedua, menuntut agar memberhentikan pemerintah yang terlibat dalam masalah penyuluhan bantuan beras. Untuk yang kedua, kami dari pemerintah
Desa Kertahayu selaku Kepala Desa akan memproses sesuai aturan yang berlaku. Sebagaimana terangkum dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, yang ketiga diberhentikan. Itu. Jadi ketika ada permintaan poin nomor 2 untuk memberikan perangkat yang terlibat dalam masalah pengurangan bantuan ini, kami akan buatkan pengaturan untuk pemberhentian sementara bisa nanti kami konsultasikan ke pihak kecamatan terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Ya. Berarti mengundurkan diri. Oh, berarti saya harus menanya kepada yang bersangkutan dulu. Beliau bersedia tidak mengundurkan diri, begitu ya. Kemudian silakan untuk mengklarifikasi terkait permintaan dari Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk mengundurkan diri mungkin saya tidak siap, tapi apapun keputusan Pak Purwo saya siap terima. Terima kasih. Nah, berarti Bapak Lina kan menyerahkan Pak keputusan akan Pak Purwo beres surat pengunduran diri. Beres, jadi itu benar 100. Ya, kalau mengundurkan diri kan bukan diri saya, itu dia membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Diserahkan kepada pemerintah desa, saya selaku kepala desa. Itu kalau mengundurkan diri. Soalnya kita Pak ya. Oh. Jadi itu penggelapan gitu Pak ya. Bukan keterelaran, penggelapan atau kejahatan Pak. Karena orang yang masih hidup pun akan dikasihkan. Siapa pemegang kunci beras ini kan gitu. Ternyata yang pemegang kunci beras adalah municipal. Dia yang membawa dari kantor pos ke desa, berarti dia harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dia adalah pelaksana. Masa sebagai pelaksana dia nggak becus? Dia nggak becus kan? Berarti dia nggak becus kalau begini. Ini bukan 1, 2, 3 loh. Pengakuan dari perangkat desa kemarin 53 kali, 53 KPM kan yang telah disalurkan. Kan di lapangan bisa lebih. Mau seperti apa desa kita? Apakah di mana hati nurani kalian? Itu tentang hati nurani Bu. Ibu kalau misalnya kerja nggak becus ngapain itu di desa? Masih banyak yang lain yang mau kerja Bu. Maaf, ini hati nurani Pak. Coba kalau orang tua kita yang dapat bansos terus nggak dikasihkan, mau seperti apa Pak? Apa mau cukup minta maaf? Kalau maaf oke, saya maafkan. Tapi konsekuensinya Pak, ketika dia bikin kejahatan, masyarakat maling ayam satu aja Pak digebukin, kena nggak Pak kasusnya itu kejahatan? Karena ada maling ayam satu, ini bansos loh, bantuan sosial. Pemerintah itu sangat sayang kepada masyarakat Bu. Kenapa itu menjalankan yang nggak benar? Apa harus kami semua buka di sini? Nggak mungkin kan? Ini kejahatan Pak. Bukan apa-apa ini tentang kejahatan, penggelapan bansos, pengakuan jelas pengakuan dari mereka itu terdengar oleh kami semua 53. Oke, silakan pengakuan dari dua pihak desa itu seperti itu. Tapi bagi kami sangat menyakitkan hati Pak. Di mana di sana kami temui orang-orang jongkok. Apa harus kami keluarkan video-video tentang kami yang benar-benar masyarakat itu Pak? Ini tentang hati nurani loh. Masa kamu tega sama masyarakat? Sumpah jabatan itu kan harus menyayangi masyarakat, membantu masyarakat, melayani masyarakat. Mana semua jabatan itu dilaksanakan apa enggak? Kalau menurut saya Pak, ini harus diadili. Kalau misalkan dia nggak mau mundur, saya sebagai masyarakat dan Purwo mungkin berangkat kepada Pak Purwo karena ini adalah kejahatan penggelapan bansos, jadi ini harus diberhentikan. Kalau menurut aturan SP1 SP2 itu harus mengerti Pak. Ketika pelayanan itu datang setiap hari tidak tepat waktu SP, ketika kerja
tidak sesuai tupoksi SP, harus tahu dong masalah jadi. Bapak-bapak ini semua senior di sini. Saya masyarakat kecil Pak, jangankan pintar, bodoh pun saya sudah sampai. Tapi ketika hati orang itu terketuk, kami sangat sakit hati Pak dengan ini Pak. Pengakuan kalian itu 53 bansos yang sudah tersalurkan. Kemana atau itu? Jadi bacaan kalian, saya sakit hati Pak. Pokoknya saya minta, karena dia pemegang kunci kasih itu harus tetap mundurkan diri. Kalau nggak dipecat Pak. Setuju kan kawan-kawan? Sakit hati Pak. Orang tua kita harusnya dapat hiji 2 mungkin nanti kayak gimana di bulan Agustus perayaan ini kalau saya kalikan 3 kali berturut-turut kalian ambil. Mau ada videonya, saya mau sesuai fakta Pak. Makanya Pak, siapapun yang terlibat mundur, apalagi ini kasih tahu sebagai pemegang kunci utama dari bansos tersebut. Mungkin itu Pak, jangan sampai mengingat dan menimbang lagi kejahatan ini loh. Saya menambahi Pak atas nama dari forum sebagai penasihat. Di sini saya bisa mengatakan penasihat dari Perdes maupun dari forum Pak, karena kemarin lagi ini kan kebutuhan kepentingan semua untuk masyarakat. Apapun yang akan Bapak ambil, karena kalau nggak salah saya kepala desa itu berhak menerima dan mengeluarkan anak buahnya Pak ya. Yang benar. Apabila kejahatan tuh PKP P3 tuh yang unsur syaratan mengundurkan diri atau proses dengan prosedur yang tadi, karena ini udah forum ini apabila dari perangkat desa minta data dukungan masyarakat supaya mengarah tidak berpanjangan permasalahan ini, ya tadi dengan konsekuensinya dari bersangkutan mengundurkan diri apabila kurang dukungan, karena ini permintaan boleh kata 50% dari masyarakat Pak. Karena saya punya mutu Pak, dari lepas dari permasalahan bansos, kalau di seorang perusahaan kita ini pelayan Pak, moto dimanapun senyum sapa itu harus Pak, itu yang kecil Pak. Jadi di sini masyarakat banyak masukan ke saya, dari pelayanan semua senyum sapa pun sudah ada, yang kecil Pak. Apalagi ini udah ranahnya udah ranah hukum Pak. Betul Pak. Sebetulnya Pak, ya pertanyaan aja. Metode metode pemerintahan itu udah bagus Pak. Di sini saya tekankan, metode penyalurannya jelas-jelas menyalahi aturan. Saya nggak harus jelasin masalah dari Kemensos aturan itu harus seperti apa. Setelah telaah sampai investigasi ke lapangan, saya yakin yang mereka yang melakukan, yang mereka tangan itu betul-betul akurat. Nah makanya di sini menengahi ini haknya prerogatif Pak Kades, mana yang boleh ambil Pak. Kalau menurut prosedur, Bapak nanti kan mengeluarkan harus ke dasar dong, nggak mungkin serta-merta aturan tanpa. Berarti anak Bapak itu harus proses hukum dulu. Siapa yang mengajukan kepolisian? Harus ada BAP. Jadi harus memenuhi pasal-pasal tersebut Pak. Makanya kami memfasilitasi semalam udah masih dengan pihak Pemda maupun Polri. Lebih baik menurut saya mundur. Tidak akan dari kami dari masyarakat saya bertanggung jawab, tidak ada tuntut yang lain, gitu kan? Makanya mohon dengan adanya ini tuntutan saya tidak terlalu lama, cepat segera dibikin supaya Pak Ketua saya keluar memutuskan ke masyarakat supaya mempercepat permasalahan. Yang penting katakan ke masyarakat ini bahwa yang diinginkan masyarakat ini sudah semuanya dipenuhi Pak. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat di belakang, segera tidak di sini tidak akan ada bantahan argumen atas temuan dari Perangkat Pendes dari forum ini yang mewakili masyarakat, karena terlalu lama menurut saya. Nanti mungkin setelah masa ini keluar untuk selanjutnya bisa dibicarakan atas temuan ini untuk kesimpulan. Saya tidak akan memaksakan temuan-temuan dari forum ini, tapi tetap harus semuanya clear, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya Bapak dari sini kemarin 53, misalnya tadi pengumumannya ada yang lebih dari, silakan. Di sini bukan cari pembelaan, kita cari keputusan yang real, betul-betul diakui kedua belah pihak. Tapi akhir acara ini dititipkan dengan berita acara, diketahui kedua belah pihak. Terima kasih. Jadi jelas Pak ya.
Ini itu bukan prasangka, ini udah nyata. Saya tekankan sekali lagi, pilihannya hanya mundur dengan secara terhormat dan tidak akan terjadi apa-apa lagi ke depannya atau sesuai dengan prosedur undang-undang. Karena ini bukan lagi prasangka. Satu, kalian pun sudah mengakui 853 KPM yang kalian akui. Belum nanti kita cocokkan dengan data yang kita punya. Kita sama-sama cocokkan berapa sebetulnya jumlah KPM. Boro-boro 50 kilo. Jadi saya ada kilo, ya, ini sebenarnya atur. Ngomongnya diakui 50 kilo. Cik bu, namun itu bisa digawe dengan jedok 5. Robak ini yang terakhir bisa digawe dengan ya, sehingga tolong dipertimbangkan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan ke Pak Kepala Desa, kami juga atas nama Forum Komunikasi Kertajati, biar kita tidak bertele-tele, kita menghemat waktu sehubungan dengan telah terjadinya hal-hal yang seperti tadi dipaparkan sama mereka. Makanya dari 3 item ini kami mohon 1 item ada kesepakatan dulu jumlah serta kapan waktu pembagiannya. Nanti item yang kedua dan ketiga menyusul. Jadi satu persatu itu selesaikan biar kita punya pegangan gitu. Dan kesepakatan itu kasihan keluarga, sahabat kami, orang tua kami itu di luar menunggu. Seperti itu, Pak Kepala Desa. Mungkin untuk data dulu yang pertama konferensi untuk disepakati, silakan data KPM yang belum menerima untuk disepakati terkait penyaluran jumlahnya berapa. Itu poin pertama dulu diselesaikan. Ini belum termasuk RT 11 ya, karena kami nggak bisa masuk. Untuk data yang kami terima dari rekan-rekan forum, terima kasih pertama atas partisipasinya. Oh iya. Yang nggak masuk itu saya ada 11 karena ada komunikasi dengan misalnya si menimbulkan keributan wilayah. Kalau saya asup tidak ada asup. Gue video ini masih hidup. Bila tidak banyak pertanyaan ya, untuk poin yang pertama saya sepakat untuk mengganti yang 85 KPM yang belum menerima komunikasi Kertahayu siap untuk mengganti seluruhnya. Gitu. Izin Pak Bos, secara teknis biar tidak ada sarwa sangka yang nggak jelas, biar untuk teknis pembagian nanti kita sama-sama gitu. Ya bersama-sama. Data yang kami kumpulkan dengan data yang ada di desa, biar desa tidak seujon ke kami pun tidak seujon ke desa, kita terbuka saja. Iya. Untuk waktu 7 hari kerja, 7 hari lah dari ada kesepakatan bersama. Nah berarti mulai berlaku hari besok 7 hari. Itu mungkin yang pertama Pak Bung mau mencatat. Sepakat ya poin pertama? Ya. Untuk poin kedua terkait tuntutan agar mengundurkan diri perangkat desa yang terlibat dalam hal ini Ibu Gia. Ya tanda kutip gini, mohon maaf, itu mungkin saja gini. Dan dugaan kami itu bukan hanya satu sisi, ada beberapa orang yang mungkin ada garis koordinasi. Mohon dikaji seperti itu. Ini ngulur, mundur pecat. Dibabar gitu kan.
Jadi cuma si jelma kali itu Pak. Semacam koordinasi. Jadi ini kan jelas Bapak harusnya benar-benar bisa memutuskan ketika kita sudah sampaikan pada bukti yang nyata apa yang tidak akan terjadi hubungan pada pemerintahan desa ke depan, karena ini bukan lagi prasangka. Ini saya tekankan sekali lagi, bukan prasangka. Ini sudah bukti nyata, tinggal bagaimana Bapak selaku pemangku kebijakan menggunakan pulpennya, menggunakan tangannya untuk benar-benar membuat amar ma'ruf nahi munkar. Dalam saya menjadi kepala desa mau mikir baik, tapi kan ini jangan lagi, saya harap tidak ada seharusnya bagi kami, bagi forum dan bagi masyarakat tidak ada lagi pertimbangan. Bukan menanya lagi kepada pihak lain malik di mana-mana gitu, main aku minum pemerintah penjara, namun kami tahu saya di Surabaya kan berada di kencet itu lagi. Jadi tolong selaku kepala desa, selaku pemangku kebijakan, dan itu sah secara undang-undang. Dan ini bukan lagi prasangka dan harus tegas, Pak. Kalau nanya mah usaha yang tidak gawean ketika hayang-hayang. Saya satu masalah di nagawean saya, ketika ditanya bagaimana mundur mah, moal jawaban lagi itu. Moal ya kalau lagi. Nah ingat Pak, Bapak itu memegang amanat masyarakat selaku kepala desa. Jangan sampai ke depan ada lagi aset yang lebih besar lagi. Jangan sampai lagi ke depan ada hal-hal yang tidak terjadi, tidak diinginkan lagi. Secepatnya. Siap, mungkin izin menambahkan ya, terkait perangkat desa yang berhenti itu kan ada 3 unsur. Ini negara menambahkan. Pertama meninggal dunia, kedua permintaan sendiri, berarti kan mengundurkan diri, ketiga diberhentikan. Ketiga unsur, misalkan saya tanya dulu ya ke Ibu Gea, unsur kedua dulu permintaan sendiri. Saya bertanya dulu ke Ibu Gea sekali lagi. Coba Ibu Gea. Bukan pada paksaan, ada desakan, apa dengan legowo, jangan sampai ada tekanan loh. Harus pernyataannya harus bukan sikap sendiri pribadi. Tidak ada intervensi dari luar. Kalau saya sih tetap keputusan ada di kepala desa. Mangga. Kalau keputusan ada di kepala desa, mungkin jalurnya harus saya tutupi. Karena poin C-nya itu kan diberhentikan. Diberhentikan itu perangkat desa diberhentikan sebagaimana ayat 1 huruf C. 1 usia telah genap 60 tahun. Kedua, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Ketiga, berhalangan tetap. Kemudian keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Yang terakhir, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Maaf, berarti Anda siap prosedur hukum ya? Jadi bukan apapun yang terjadi keputusan itu apa? Ini prosesnya jelas, kalau Bapak maju itu bakal proses hukum yang berjalan. Tidak kemungkinan saudara sendiri yang bakal mundur. Ya, dengerin, saudara siap. Apapun yang terjadi kalau Pak Kades mengambil langkah itu, berarti ini prosedur hukum. Gitu. Lanjut. Masuk yang ketiga. Kita lompat sedikit ke poin yang ketiga, Pak Kades. Menuntut kepala desa Kertahayu untuk memberhentikan kasih pelayanan dan perangkat desa lainnya yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial cadangan bantuan pangan, yaitu beras tahun 2024. Di sini kan sudah jelas semua kebijakan, keputusan ada di Pak Kepala Desa. Karena apa? Sudah 2 kali kita perdengarkan dari saudari Gea, keputusannya kekeh. Yakni seperti itu. Izin lanjut. Poin K4 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Yang terakhir, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Melanggar.
apakah ini penggelapan ini pelanggar apa enggak gitu? Saya kan orang awamnya pidana. Pidana. Melanggar. Saya menganggap ke situ Pak. Saya cuma ngomong untuk dia mengundurkan diri. Ambil awal dari rakyat atau jaksa. Biar enggak kesana kemari. Cukup. Kalau hukum Simpel, sederhana. Tinggal buat. Perlu waktu lagi mungkin. Perlu waktu lagi anak badan ini. Semua yang saya hormati sini mungkin memang berpatokannya tetap ke sini ya, itu berpatokan ke sini. Tapi tetap di sini memang kewenangan ada di kepala desa. Jadi apapun keputusan memang untuk atur Perbu Ciamis nomor 74/2009. Sebenarnya di sini kamusnya ini, jadi kita bisa berpatokan segala macam ini dari sini. Dan itu memang keputusan ada di kepala desa. Mangga Pak, mungkin Pak kepala desa akhirnya mungkin ada ngemot heula mungkin. So akhirnya mau kemudian Pak kepala desa dari iraha yang utara pangitan itu ngajanjian udah pemilih itu mungkin Sudah di kantor akhirnya. hari itu mungkin pangitan bingung. meminta dia untuk mengundurkan diri. Kalau ada sekarang, misalkan Bapak ada pertemuan dulu sama PLKN, Polsek silakan Pak. Saya tunggu jawabannya hari ini. Kalau jawaban hari ini mungkin kami akan datang lebih besar. Supaya itu Bapak, supaya tidak tergesa-gesa, saya kasih kesempatan ke yang berpihak untuk kompromi. Mungkin jangan ada unsur dari kami ini pemaksaan. Jadi di berapa menit? Setengah jam, silakan. Jadi jangan kalau untuk perangkat desanya itu semuanya yang lainnya. Aku cukup 10 menit. Cukup lah. Orang lain nama internetnya, Pak. Kita keluar dulu atau kemana? Oh, dasar 30 menit. Ruangan daya, ya bentar sebentar. Ya, jadi ngariung gitunya. Ya ngariung gitunya. Tuntutannya apa aja Kang? Pertama yang kami tuntut adalah jelas pengembalian hak masyarakat yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kartahayu berupa beras. Karena bantu kegiatan aksi pada kali ini berkaitan dengan bansos beras. Kedua adalah menuntut pihak terkait Pemdes Kartahayu yang terkait dalam ricuhnya bansos ini segera mundur dari jabatannya sehingga ke depan tidak terjadi lagi perihal-perihal yang semerawut daripada kegiatan di belakang hari. Totalnya ada berapa KPM yang memang belum tercapai? Hari ini yang kita pegang data adalah 85 KPM. Berapa bulan? Berarti itu jangka waktu dari bulan 7 sampai dengan bulan 12. 6 bulan berarti? Ya, yang terdiri dari setiap bulannya 5 kilo dan itu 1 KPM berarti 3 termen pembagian 10 kilo 10 kilo. Bantuan pangan ya itu ya? Ya. Beras ya? Beras. Oke. Totalnya ada berapa? 85 KPM. 85 KPM. Total berasnya berarti 85 KPM kali 3 kali 10 kilo. Sudah mengakui pihak desa? Mereka sudah mengakui dari jauh-jauh hari sebenarnya sudah mengakui, cuma memang dari akuan mereka baru mengakui 53 KPM. Dan tadi setelah kita berunding dengan pemerintah desa, apa yang kami sampaikan, apa yang kami dapatkan daripada lapangan 85 KPM itu mereka siap mengganti dengan sesuai tuntutan yang kami sampaikan. Dugaannya itu berasnya kemana kan? Beras sementara ini memang ada banyak dugaan daripada mulai dibancakannya kepada beberapa orang, ada juga yang beberapa mengatakan mungkin dikonsumsi ataupun secara sepihak oleh 1-2 orang terkait.
akan menempuh jalur hukum atau cukup hanya dibagi? Ketika tuntutan kami mengundurkan diri mereka penuhi, maka bagi kami ini selesai, tidak perlu menempuh jalur hukum. Tapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi untuk mengundurkan diri, ke depan memang biar jerak dan biar semuanya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak menutup kemungkinan kita akan menempuh jalur-jalur yang lain. Nah, kita sendiri mungkin ke kalau ada yang udah nonton isinya kan, hati lu itu kan diberhentikan. Ketika diberhentikan, itu kan yang memberhentikan berarti kepala desa aja. Betul tak? Saya kan nggak tahu ya, saya makanya ketika itu poinnya diberhentikan, berarti yang memberhentikan kepala desa kan? Di poin ketika diberhentikan itu kan ada turunannya Pak. 1 karena naon tadi itu kan, 2 karena naon. Coba Pak, saya malum lah orang bodoh kita. Biar kita kaji sama-sama lah, biar kita paham sama-sama, biar jelas dan biar memuaskan sama-sama. Bila puasa relevan, enak Pak, untuk puasanya kira. Larangan perangkat desa ini ya. Poin ketiga langsung Pak, bangga ngerti kan hiji kadua mah. Poin ketiga diberhentikan dah. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat itu. Poin C. 1. Usia telah genap 60 tahun. Orang kene can kalau can ini. 2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. 3. Berhalangan tetap. 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Jalma teu jujur, jalma nanggeus maling, asup kene kana kriteria perangkat desa Pak. Tentu tak? Asup kene Pak. Sok saya mananya lah. Sok Pak, kau poin kau sok poin kalimat coba baca geus. Ku poin kau Pak tadi geus teu asup. Poin kalimat? Jelas ya nama. Sok tenang kan, geger nana ya santai. Masalah sholat tadi mah wajar, saya mah kurang ngerokok kan sampai lagi. Si saya mah, iya 2 poin, tina 5, sedangkan aturan anak untuk suruh memenuhi 5 unsur, sa-unsurnya bisa digantikan gitu kan? Tolong nggak sih saya kalau salah, mohon maaf, karena saya tidak berpengetahuan tentang hukum. Tapi dengan kalimat tadi yang tertuang di dalam itu diberhentikan ketika tidak asup dari ayo sama 7 dalam mawin dalam maringan kaya masih kena aspek jadi unsur pegawai desa. Asup kena unsur apa? Sampai kaya terima nih. Jadi kok macam kali ini, aduh kami bukan ya, berapa kena menerima kalimat antara gitu. 2 unsur bisa asur lagi, kayaknya pertahanan, jadi apa namanya kami bisa tahu? Iya, sekarang terkait mereka ada yang menempuh jalur. Ini kan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud. Dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dapat harus dilaksanakan. Lisan jelas, tertulis jelas. Ayo, sebulan terus. Sebelum dikenakan sanksi administrasi, sebagai maksud ayat 1, kepala desa wajib melaksanakan bimbingan. Bimbingan jelas, mesti penuhi ya. Kemudian perangkat desa wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dengan batas waktu paling lama 30 hari. Ini apa duty? Terus nanti hasilnya aku tahu orang teh. Terus itu unsur kami orang-orang bisa disayangkan, udah apa ini? Sedangkan untuk bahkan memberhentikan salah satu divisi apa lainnya, maksudnya mohon maaf dibayar. Saya jadi rada naik tensi mau darah apa ini kemudian lah. Sehingga dia Pak, betul. Karena orang ini dengan bukan saya baik ya. Mereka bukan tanya ya. Ayat dia baca sama undang-undang. Undang-undang harus dibaca. Ia dikasih unsur masih ada alasan ini. Jadi lawan sama bilang bisa begitu. Atau jalan-jalan bapak juga ikut makan daripada itu. Dan saya tidak tahu. Ini saya mohon maaf. Ini bukan menuduh, tapi kan kalau yang ini dipersulit secara undang-undang sudah jelas buktinya ayat
Ya tahu itu lebih saya Pak. Orang itu yang bikin ketenaran. Ketika hanya Bapak seorang pemimpin, Bapak tadi gak kumpulkan belum baik pemimpin mah. Mau proses hukum biar jelas kali. Ada proses hukum yang minta orang kan ya? Silakan bagi saya dengan masyarakat dengan forum kurang-kurang menawarkan. Guys berhentikan ini semua unsur Pak. Bisa mencoba akhirnya di mana kalimatnya, di mana tuntutan kita sebagai forum kalau tidak dipenuhi oleh undang-undang di sana. Ya baiklah Pak Herinya terus ke anak waktu panjang. Kalau itu untuk pemberhentian tetap dari abdi perlu dikaji, butuh waktu lah. Kenapa? Kalau mau diproses melalui jalur hukum berdasarkan bukti silahkan ke jalur hukum. Ini dulu saja Pak. Ya saya mana hanya lakukan ini kan dari solusi yang terbaik saja tidak membela sana. Tadi kan saudara betul, saudara dia itu sudah betul Pak, terserah karena dia sendiri punya atasan Pak. Jadi maaf, saya tidak memaksa menekankan kalau itu putusan berasal itu berarti harus memenuhi unsur-unsur. Tidak ada lagi koordinasi, sudah jelas ini kejahatan, betul nggak? Tidak ada, apalagi Bapak mengakui 53 harum ya, dengan KPM, sedangkan ini bagi saya tidak 50 satu karung pun udah kejahatan, betul nggak? Bapak kalau pengen selesai tidak ada laku padana tadi udah apapun sebagai atasan harus bertangan berdiri tegak di sini, apapun yang terjadi Bapak harus tanggung jawab. Artinya di sini Bapak siap dengan proses hukum, betul? Ya, silakan kalau memang terbukti. Bukan terbukti Pak, ada ini Pak. Forum ini bukan semata-mata terbukti. Ya kan kalau saya kan tidak bisa menghentikan hari ini. Kalau memberikan sementara, ini saya sanggup. Ya makanya nanti Pak akan di berita acara. Tidak ada lagi nanti. Saya mau pilih. Gak tahu kalau ada Iya baik, saya tanya tidak sama doang sama resepsi lah saya kira, maka tadi saya perlu Bapak bacakan undang-undang yang tertuang gitu. Namun saya salah mengartikan undang-undang ESA, koreksi saya. Kalau saya salah mengartikan apa yang dicantumkan oleh undang-undang, berarti saya koreksi Pak. Tapi kalau Bapak mempersulit penegakan undang-undang, nah, berarti Bapak yang harus dipertanyakan. Ini seolah-olah Bapak yang mempersulit Pak penegakan undang-undang. Ini Pak, kita balik lagi. Coba dibacakan, ini kejadian ini unsurnya masuk nggak kepada undang-undang tersebut? Saya tanya dulu ya, secara pribadi. Asal coba Pak. Asal ke? Asal. Tidak apa-apa. Ketika akhirnya masuk, perlu melalui Pak kantongan kunci ini perlu dijelaskan ya atau kemana ini maksudnya? Ya silakan proses hukum saja ditempuh. Ya. Kenapa tadi Bapak katanya minta waktu untuk memberhentikan, bukan saat ini? Apakah masih untuk dikasih waktu lagi, minta waktu lagi? Ya, atau melalui proses hukum aja gitu? Ya kan saya tadi meminta opsi untuk diberhentikan sementara, kemudian saya berkonsultasi ke pihak kecamatan untuk langkah apa yang akan ambil. Saya ambil selanjutnya. Minta. Mungkin tidak ada yang lebih tentang hukum Pak ya. Jadi kalau untuk Makassar para proses minta untuk pencerahan Pak untuk proses selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Gawat yang Makassar di Jalan Polres juga Mustafa pejabat pengembangan ada Bapak PD dan rekan-rekan dari media. Hadirin sekalian, dari perwakilan forum dan seluruh lapisan masyarakat desa Kertahayu yang saya hormati dan saya banggakan. Baik dalam hal ini cukup awal ya dari saya perhatikan, bahkan saya sendiri juga ada terjun dari awal. Tugas pokok Polri sudah jelaslah bahwa kami ini mengayomi, melayani, melindungi ya, sudah jelas. Kami tidak berpihak kemanapun, kami akan mengiringi hak-hak masyarakat silakan sesuai dengan koridornya. Nah dalam hal ini mungkin saya tidak masuk pada ranah
Pemda, walaupun di situ ada poin-poinnya, hanya saya sebagai muspika yang judulnya polisi wilayah juga mungkin sedikit-sedikitnya wajar kalau memberi himbauan, kan? Karena ini adalah kita-kita, rakyat kita, tetangga kita, gitu kan. Ya kalau toh misalnya tadi opsi yang dipinta Pak Pulu adalah kalau yang pertama pergeseran, katanya udah bosan pergeseran. Nah kemudian barangkali nih opsi kedua yang tadi ada juga itu menurut Pergub juga bahwa bisa dalam arti itu pengkajian selama 3 hari, pemberhentian 30 hari ya Bu. Pemberhentian berapa? 30 hari. 30 hari sambil itu memproses berjalannya penghentian total, yaitu yang harus berjenjang melalui kecamatan dan nanti stepnya adalah tetap dikeluarkan dari Pemda, dari Bupati. Yaitu sebagai muspika itu saya bicara. Nah sekarang kalau sebagai aparatur hukum tadi yang tadi saya sampaikan juga ada unsur gakum di sini, yaitu adalah sebetulnya di tugas Polri itu gakum itu paling terakhir. Jadi judulnya itu adalah polisi itu tidak suka memproses hukum sebetulnya. Tapi kalau tidak ada jalan, kalau buntu, ya apa boleh buat, akhirnya harus dilaksanakan. Nah kemudian kalau memang tadi kesimpulannya tidak ada titik temu, ya kami dalam hal ini mengayomi melayani masyarakat, silakan forum bagaimana lanjutnya ya kami tampung lah. Hanya dalam hal ini mungkin kami kebetulan di Polsek ini ya tidak ada bagian penyidikannya. Mungkin nanti bisa dari ketua, mungkin sudah tahu lah arahnya kemana ya. Dan di Polri pun jangan langsung memanis bahwa ini langsung kena pidana, jangan. Tetap ada kajian dulu bahwa ini udah masuk unsurnya bagaimana dipelajari. Jadi dalam arti bahasa kampungnya mau ulah jika ada cengek cuma aja nanti dia langsung dan gak bisa gitu proses. Nah mungkin opsi yang terakhir itu Pak Kepala Desa, kenapa tadi mungkin ragu ya mau berhentikan kalau tidak ada kepastian juga bingung juga Pak Ulu mungkin, sehingga harus ada kepastian hukum tadi. Manakala kalau perkara ini sudah terjerat kepada unsur pidananya nanti di penyidikan terbukti ya baru disitulah Pak Kepala Desa mungkin baru bisa mengusulkan untuk pemberhentian. Itulah aturan yang sebenarnya seperti itu. Itu mungkin harapan terakhir saya di sini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada warga. Karena dia orangnya besar, banyak satu bunda kretek keluar dari semua. Di mana ada apakah maju atau tidak minta tolong 1 hari. Keputusannya 1 hari. Mohon maaf, saya mohon maaf, seorang perempuan tekanannya mental ini bukan luar biasa. Satu beranak mentalnya sangat tertekan. Mau berledakan gimana, nggak berledakan gimana. Jadi mohon kebijakan, Pak Kumpul sama yang sedikit pusing juga dengan menentukannya. Jadi kami mewakili dari keluarga minta 1 hari memikirkan dan bermusyawarah dengan keluarga. Kalau kata keluarga maju, libatkan semua, berarti maju. Silakan dari forum ke tingkat hukum, baik itu inspektorat, Polres ataupun kejaksaan. Hukum. Tapi kalau memang keluarga udah mengalah, bukan berarti kalah. Kalau lambung meninggal, titik kalau tahu akan ketahuan. Dan setelah ini pun tidak akan berhenti forum, tetap akan maju lagi tentang masalah rotasi. Saya setuju. Rotasi harus diganti. Bukan masalah ini aja. Bukan ini aja Bu. Saya bukan membela dia. Setelah ini tolong Kepala Desa, Ketua PPD lebih tegas lagi untuk mengganti orang-orang yang kira-kira memang di situ tidak amanah. Setuju. Kita ingin maju, desa kita ingin maju. Ayo kalau ada kecamatan Kabupaten kita maju, asal
tadinya? Urusan keluarga. Kalau ini dilibatkan secara keluarga, di mana letak desa Kertahayu, Pak? Bapak yang punya kebijakan. Itu tentunya. Makanya kita nih ada kalimat korban. Ruas kurang korban. Korban tahu, dia itu tersangka, Pak. Tersangka dia. Gitu kan. Lalu emang korban. Korban dari aparat desa. Perbuatan, Pak. Kita itu harus sinergi. Karena tahu orang yang tahu ya. Tapi ketika urusan minta satu hari akan komunikasi dengan keluarga saya nggak mau. Ini adalah urusan pemerintahan desa Kertahayu, bukan keluarga. Betul kan? Ini bukan urusan yang tua, bukan. Apa-apa keluarga. Ini urusan pemerintahan desa Kertahayu yang punya bapak kita ini yang punya kewenangan. Maaf Pak, bisa koreksi. Terus tentang tadi apa namanya? Korban apa? Korban pembulian. Korban jelaskan dulu. Belia deh. Kalau ada korban, sok bicara korban. Biar semua orang tahu. Biar enggak seorang itu ngejar dia aja. Kalau emang ini korban, bicara apa? Terima kasih Pak. Jangan bilang menyampaikan biar suasana tidak terlalu tegang. Kita harus ada sedikitnya biar kalau kipas angin entah kemana kipas angin nggak ada. Jadi biar suasana terlalu tegang gini aja. Dari forum kita itu mengacu walaupun data-data kami sudah kalau bilang A1 menurut versi kami sudah A1. Akan tetapi dalam hal ini kita menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Kita bercerita tentang apa yang dilakukan dari hukum, kita mengacu ke asas praduga tidak bersalah. Di sini tidak ada istilah korban ataupun yang lainnya karena belum ada ketentuan hukum. Dalam hal ini yang kami tahu, andai ini mau diproses lanjut ke jalur hukum, satu hal sebagai pembuktian bahwa beras nggak perlu dikembalikan ke masyarakat karena itu sebuah bukti. Satu itu, bila mana beras ini dikembalikan ke masyarakat, kerugian negara mana? Hanya ada satu mungkin sanksi sosial. Makanya kembali tadi Pak Ketua Karang Taruna sudah membeberkan mungkin ada sedikitnya rasa empati karena satu RT, satu wadah itu isoknya nggak masalah bagi kita. Cuma satu hal, kita duduk di sini, kita ingin ada solusi yang terbaik yang bikin nyaman untuk pihak. Kami sadar dalam hal ini Pak Kepala Desa itu baru beberapa hari dilantik. Ingat tujuan kami ke sini itu ada namanya forum komunikasi Kertahayu bersih. Namanya Kertahayu bersih, identik dengan warna putih. Tolong kira-kira semua jangan ada tindak-tindak yang kira-kira merusak cita rasa atau warna bersih itu. Makanya kembali ke keputusan sesuai dengan tadi apa yang dibilang undang-undang, kami tidak terlalu memaksakan. Mungkin dalam hal ini tadi ada meminta izin 30 hari, kalau tidak salah 30 hari untuk mengkaji. Makanya kembali tadi dengan ketentuan asas tidak bersalah, makanya mungkin kami dengan rekan-rekan sepakat. Walaupun tadi pun dari Pak Ketua sangat menggubu-gubu, sangat antusias, saya bilang sekali lagi tidak ada masalah. Silakan, karena dengan Pak Ketua kita satu bahasa, kulit pun sama, gitu. Pak Ketua mohon maaf, di sini dua ada orang untuk yang korban saya ini sekarang, rokok nggak ada gitu, itu korban gitu. Makanya sekarang ini ke Pak Kepala Desa, mohon sekali lagi dalam hal ini saya sama rekan forum kebetulan dari ketua, sekretaris dan ini saya itu juru bicara. Tapi dalam ini bukan juru bicara yang segala-sesuatunya ngambil keputusan enggak. Nah, artinya sekarang dikembalikan ke undang-undang karena kepala desa, staf desa, dipilih oleh siapa Pak Bu? Kalau ingin bertanya, kepala desa, staf desa itu dipilih oleh siapa? Berikut rekan media dipilih oleh siapa? Semua dipilih oleh undang-undang. Kita kembalikan ke undang-undang. Sementara seperti itu dulu. So pas itu tinggal gitu, gua kan hese nggak sih? Sepakati bersama hasil musyawarah bersama Pemdes karena kita juga menghargai Pemdes Kertahayu, jadi kita juga ikut
dari dua belah pihak antara PMDS dan forum ataupun dengan masyarakat akan dibacakan oleh kepala desa langsung. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebelum saya forum, buat tokoh masyarakat, buat tokoh pemuda dan semua unsur yang terlibat pada hari ini yang sudah rela berpanas-panasan dan sampai kurang melakukan kebutuhan. Alhamdulillah setelah kita mengadakan diskusi bersama dengan forum, dalam forum terdapat beberapa poin hasil kesepakatan, dan itu pun kami atas nama pemerintah desa tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ada hal-hal yang memang harus ditempuh terkait hasil musyawarah pada hari ini. Saya bacakan berita acara musyawarah kesepakatan tentang penyelesaian permasalahan bantuan sosial cadangan bantuan pangan berupa beras tahun 2024 Desa Kertahayu. Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Desa Kertahayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan musyawarah kesepakatan bersama tentang penyelesaian permasalahan bantuan sosial cadangan bantuan pangan berupa beras tahun 2024. Kami yang bersepakat adalah 1. Kepala Desa Kertahayu, 2. Perwakilan Forum Komunikasi Kertahayu Bersih, 3. Perwakilan masyarakat dan tokoh. Dalam rapat ini kami telah menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah Desa Kertahayu siap mengganti bantuan sosial cadangan bantuan pangan berupa beras yang belum tersalurkan dengan jumlah 85 karung dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung dari tanggal berita acara musyawarah ini dibuat. Beras sudah berada di gudang kantor Desa Kertahayu dan akan disalurkan oleh pemerintah Desa Kertahayu dengan didampingi oleh Forum Komunikasi Kertahayu Bersih setelah poin kedua terpenuhi. 2. Kepala Desa Kertahayu memberhentikan sementara kasih pelayanan Desa Kertahayu selama 30 hari dan selama 14 hari terhitung dari tanggal berita acara musyawarah ini dibuat. Kepala Desa Kertahayu akan mengambil keputusan perihal tuntutan Forum Komunikasi Kertahayu Bersih untuk memberhentikan kasih pelayanan. 3. Apabila Kepala Desa Kertahayu tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pemerintah Desa Kertahayu bersedia diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan Forum Komunikasi Kertahayu, Danu Primahadi ditandatangani, Heru Sutana ditandatangani, memimpin rapat Hinda Rudiana sebagai kepala desa ditandatangani, perwakilan masyarakat Pangeran Dedi Sudrajat, Yandriha Nawanha ditandatangani, mengetahui Camat Kamarican ditandatangani. Sekian, terima kasih berita ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, undang-undang karena negara kita negara hukum. Saya percaya dan yakin bahwa Kepala Desa Kertahayu akan menindak tegas siapapun yang berani menyalahgunakan kewenangan-kewenangan tersebut. Percaya ya? Saya tunggu dalam waktu 2 minggu nanti ada hasilnya. Setelah 2 minggu tidak ada hasil, mungkin kami akan datang masa lebih banyak dan menuntut kepada Kepala Desa Kertahayu dengan gamblang dan jelaskan, atau mungkin kami minta mundur Kepala Desa karena tidak bisa membereskan hal sebesar ini. Baik, dengan demikian kami selaku Ketua Forum Komunikasi Kertahayu Bersih mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sangat cinta dengan Desa Kertahayu. Dengan ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada seluruh personil baik dari Polres, dari TNI dan dari Polsek, silakan